Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap makhluk yang ada di dunia ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, termasuk manusia yang juga memiliki keterbatasan. Salah satunya dalam menangkap frekuensi gelombang suara. Manusia pada umumnya hanya bisa mendengar gelombang suara yang memiliki frekuensi berkisar antara 20 Hz hingga 20.000 Hz atau yang dikenal dengan istilah audiosonik. Sedangkan gelombang suara di bawah 20 Hz dikenal dengan sebutan infrasonik, di mana manusia tidak bisa mendengar gelombang suara yang ada di bawah frekuensi tersebut. Biasanya hewan seperti anjing dan jangkrik bisa mendengar frekuensi suara infrasonik. Hal ini juga berlaku untuk gelombang suara ultrasonik. Dengan frekuensi yang melebihi 20.000 Hz, membuat manusia tidak bisa menangkap gelombang suara tersebut. Namun beberapa hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba bisa menangkap gelombang suara di atas frekuensi 20.000 itu. Gelombang suara ultrasonik tidak hanya ada di bumi saja, salah satunya juga terdapat di luar angkasa. Dengan frekuensi yang tinggi, membuat manusia yang ada di bumi tidak bisa mendengar suara yang terjadi di luar angkasa. Meski suara tidak bisa menjangkau suara ultrasonik yang ada di antariksa, namun gelombang suara di atas frekuensi 20.000 Hz itu bisa direkam menggunakan alat canggih yang dirancang oleh pakar sains dan ilmuwan. Namun beberapa waktu lalu, salah satu astronot pertama yang berasal dari negara Cina, Yang Liwei, mengaku mendengar suara ketukan misterius yang tidak bisa dijelaskan. Saat berada di luar angkasa, banyak ilmuwan yang takjub dengan mendengar suara rekaman yang dimaksud oleh pria kelahiran 21 Juni 1966 yang diunggah oleh salah satu channel YouTube. Nampak terdengar jelas suara menyerupai seseorang yang sedang mengetuk pintu. To his horror, he hears the knocking again. Jika diulas secara mendalam, para ilmuwan menyebut suara misterius tersebut dengan istilah bintang yang mengetuk pintu. Selain itu juga disebut dengan kata ilmiah pulsar, yakni sisa bintang yang memancarkan gelombang radio yang kuat dan dapat bersinar secara terang benderang. Di sisi lain, jika merujuk pada Al-Quran, sebenarnya pulsar sudah dicantumkan dalam kitab suci yang dianut oleh umat muslim tersebut, yakni dikenal dengan istilah Thoriq, seperti yang tertuang dalam surat At-Thoriq. Demi langit dan yang datang pada malam hari, dan tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam. Quran Surat At-Thoriq ayat 1 hingga 3. Jika diulas secara lebih mendalam dalam bahasa Arab, Thoriq juga bisa diartikan sebagai pengetuk pintu. Namun sebagian orang ada yang membantah kandungan makna dalam surat At-Thoriq. Salah satu alasannya, ada yang menduga jika Al-Quran adalah buatan manusia, atau yang sering dilekatkan dengan paradigma buatan Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang zaman dulu membantah bukan tanpa alasan. Mereka beranggapan bagaimana mungkin Muhammad mendengar suara yang ada di luar angkasa. Sedangkan pada 1400 tahun lalu, belum ada perkembangan sains dan teknologi yang bisa merekam suara ultrasonik yang ada di luar angkasa. Hingga akhirnya gagasan ini tidak bisa diterima oleh sebagian orang. Selain itu ada juga yang meragukan jika bintang yang berpijar di langit ternyata bisa menghasilkan suara seperti orang yang sedang mengetuk pintu. Seiring berjalannya waktu, para pakar sains dan ilmuwan akhirnya menemukan fakta jika arti dalam surat At-Thoriq tidak hanya memberi makna bintang yang bersinar, melainkan juga memberi pesan tersirat akan bintang yang menghasilkan bunyi seperti orang yang mengetuk pintu. Dari kandungan Al-Quran serta temuan para ilmuwan yang sejalan, seolah membuat sebagian orang percaya jika kitab suci yang diyakini oleh umat Islam ini bukanlah buatan manusia, melainkan buatan Tuhan. Terkejutnya sang astronot. Fenomena suara bintang tersebut membuat Yang Liwei tercengang dan masih penasaran atas peristiwa yang disaksikannya tersebut. Usai melakukan misi di luar angkasa, Yang Liwei kemudian mengklaim bahwa dirinya orang pertama yang mendengar dan memberikan kabar tentang suara bintang kepada penduduk bumi. Kendati Yang Liwei terkejut karena ada orang lain yang sudah memberikan kabar tersebut kepada semua orang. Setelah ditelusuri, ternyata kabar itu pernah disampaikan Rasulullah SAW sejak berabad-abad yang lalu.
Bahkan kejadian itu sudah tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Mengetahui hal itu, Yang Li Wei lantas mencari tahu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan percaya atas kenabiannya, serta langsung memeluk agama Islam. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, dia sekarang ingat mendengar seseorang mengetuk badan pesawat angkasa luar sama seperti mengetuk ember logam dengan palu kayu. Asalnya bukan dari dalam atau luar pesawat. Jelas saja dia menjadi cemas dan mengintip ke lubang, tetapi tetap tidak menemukan penjelasan terkait suara aneh tersebut. Dia tidak bisa memutuskan saat masih di angkasa luar maupun setelah kembali ke bumi. Yang Li Wei telah mencoba tetapi gagal menciptakan kembali suara tersebut agar para ahli dapat membantunya mengidentifikasinya. Tidak mengejutkan jika cerita suara misterius di angkasa luar mengundang perhatian berbagai pihak. Apa atau siapa yang mengetuk pesawat angkasa luar yang sementara dia sendirian jauh dari bumi? Kesunyian tak terbatas. Angkasa luar diperkirakan sunyi karena tidak terdapat perantara agar suara dapat bergerak. Pergerakan suara memerlukan sebuah perantara. Apakah itu unsur udara, molekul air, logam, atau atom padat? Kata Profesor Goh Ser Hiang, ahli angkasa luar dari National University of Singapore, kepada BBC. Contoh sederhana hal ini adalah guntur. Suara bergerak melalui udara, sonar bawah air, atau alat musik padat. Jika terdengar ketukan, kemungkinan suatu benda memukul pesawat luar angkasa pembawa astronot, katanya. Tetapi dia menekankan pemikiran ini hanyalah rekaan. Rekannya Wee Seng Soh memberikan pandangan yang berbeda dengan mengatakan ini kemungkinan hasil pemuaian atau kontraksi pesawat, terutama karena suhu bagian luar dapat sangat berubah di dalam orbit. Hari-hari yang sebagai manusia angkasa luar sudah lama berlalu, tetapi media Cina menyatakan suara tersebut juga didengar astronot Cina berikutnya pada misi tahun 2005 dan 2008 yang memberitahu mereka agar tidak terkejut dan mencemaskannya. Meskipun belum terjelaskan, dia sekarang menyatakan sebagai sebuah gejala biasa. Suara angkasa luar. Kenyataannya, tidaklah aneh mendengar suara di angkasa luar. Dan juga suatu hal biasa tidak menemukan penjelasan pasti terkait suara tersebut. Pada uji coba penerbangan tahun 1969, misi pendaratan bulan pada bagian terjauh orbit di mana tidak terdapat hubungan radio dengan bumi, para astronot mendengar suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Suara siulan tersebut mereka gambarkan sebagai musik angkasa luar, tetapi informasi rahasia tersebut baru diungkapkan baru-baru ini. Rekaman suara tersebut baru didengar masyarakat permulaan tahun ini. NASA menyatakan hal ini kemungkinan adalah interferensi radio, bukannya makhluk angkasa luar. Misi angkasa luar berikutnya juga mencatat suara sejenis, dan NASA telah mengeluarkan rekaman penjelajah angkasa luar Juno saat mengorbit Jupiter. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.